diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Depth Insight Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Shalom, selamat malam. Berjumpa kembali di dalam program DIG, Depth Insight Growth, bersama saya Pendeta Edward Taliwongso. Program ini menyajikan diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, ataupun narasi tertentu di dalam Alkitab. Pernikahan sebagai lembaga tertua yang diciptakan oleh Tuhan akhir-akhir ini mendapat serangan yang bertubi-tubi. Masalah di dalam keluarga, belum lagi tingkat perceraian yang tinggi, bahkan di antara mereka yang mengaku sebagai orang-orang Kristen, dan pernikahan sejenis yang merupakan kontroversi di media sosial, di mana saja kita melihat. Ini membutuhkan perhatian dan sorotan kita. Itu sebabnya pada kesempatan malam hari ini, kita akan sama-sama mempelajari topik ini dari pandangan Alkitabiahnya. Episode malam hari ini kita akan coba melihat bukti-bukti, mendalami bukti-bukti Alkitab yang mengungkapkan tentang apa itu pernikahan, bagaimana pernikahan di dalam pandangan Alkitab tentang gender, perceraian, dan masalah-masalah yang terkait dengan tema-tema ini. Saya mengajak pemirsa di rumah untuk bergabung bersama dengan kami dengan link yang sudah tertera di Google Meet, ataupun saudara yang akan bergabung melalui YouTube dan Facebook Cornelius Media. Saudara boleh menyampaikan komentar yang positif, pendapat Anda sehubungan dengan tayangan kita pada saat ini. Dan untuk membahas pelajaran kita pada kesempatan ini, kami telah mengundang seorang narasumber. Narasumber kita malam hari ini adalah Pendeta Dr. Stimson Hutagalung. Saat ini beliau adalah Ketua Program Studi Magister Filsafat di Universitas Advent Indonesia. Menikah dengan Ibu Dr. Roliana Hutagalung dan anak mereka Adriel Hutagalung, sarjana hukum. Pengalaman hamba Tuhan sebagai seorang pendeta jemaat dan juga sebagai seorang pengajar akan sangat menolong kita di dalam mendalami tema topik yang penuh dengan tantangan ini. Oleh karena itu, mari kita langsung menyapa narasumber kita malam hari ini. Selamat malam, Pendeta Stimson Hutagalung. Selamat malam, Pendeta Edward Taliwongso, dan selamat malam kepada seluruh pemirsa Cornelius Media dimanapun saudara berada. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Apa kabar Pendeta dan keluarga di Bandung? Atas berkat Tuhan, berkatnya luar biasa, dan saya berharap semua kita pun akan mendapatkan hal yang luar biasa pada malam hari ini. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Pendeta. Saya tahu Pendeta sudah beberapa kali diundang di dalam Cornelius Media, dan terima kasih di tengah-tengah kesibukan Pendeta meluangkan waktu untuk kembali lagi berbagi bersama-sama dengan kami melalui firman-Nya pada saat ini. Pemirsa di rumah, tetaplah bersama dengan kami karena setelah yang satu ini kita akan kembali bersama narasumber kita, Pendeta Dr. Stimson Hutagalung, masih di program DIG, Depth Insight Growth. Kembali bersama lagi dengan kami di dalam program DIG, Depth Insight Growth. Dan pemirsa di rumah, kita akan membaca kitab suci, tetapi sebelumnya mari kita berdoa untuk meminta tuntunan Allah Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah pemelihara dan pelindung kami, Tuhan yang telah menciptakan institusi pernikahan,
Kami mengucap syukur oleh karena kami diberikan sekali lagi kesempatan untuk mempelajari, mendiskusikan, berbagi pandangan. Kami berdoa kiranya kuasa Roh Suci-Mu boleh menjadi bagian kami ketika kami akan membuka, membaca, mempelajari dan mendiskusikan topik yang sangat penting ini. Teristimewa ketika hamba-Mu, Pendeta Stimson Hutagalung, yang akan membentangkan firman-Mu melalui diskusi pada malam hari ini. Kuasa Roh Suci Tuhan boleh menjadi bagian hamba Tuhan ini. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa, kami ajak Anda untuk bergabung di dalam pembacaan firman pada malam hari ini. Dan bacaan firman pada malam hari ini diambil dari Kejadian pasal 2, ayatnya yang ke-23 dan ke-24. Kejadian 2 ayat 23 dan 24. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah pembacaan kitab suci kita pada malam hari ini, dan topik kita malam hari ini bagi saudara-saudara yang baru bergabung adalah pandangan Alkitab tentang pernikahan dan gender. Baik, mari kita langsung kepada pertanyaan yang pertama kepada narasumber kita. Pendeta, sebenarnya apa definisi pernikahan itu dan apa tujuan Allah membuat lembaga atau institusi pernikahan ini? Bolehkah pendeta berbagi dengan kita? Baik, terima kasih Pendeta Edward Taliwongso, kepada seluruh pemirsa Cornelius Media yang berbahagia pada malam hari ini. Satu pertanyaan yang sangat penting untuk boleh dimengerti dan dihidupkan oleh semua umat-umat Tuhan. Apakah mereka yang berencana untuk berkeluarga, menikah, ataupun mereka yang sudah menikah. Oleh karena memang saat ini banyak rumah tangga yang menjadi sasaran setan dan setan berhasil untuk merusak rumah tangga tersebut. Apa definisi daripada rumah tangga atau pernikahan ini dan apa tujuannya? Kalau kita membaca di Alkitab kita, tadi sudah dibacakan bahwa definisi pernikahan menurut Alkitab adalah bersatunya laki-laki dan perempuan. Tadi itu Kejadian 2 ayat 24 dan ayat yang ke-25. Mengapa? Tuhan bersabda di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-18, karena tidak baik manusia itu seorang diri saja. Di mana Tuhan telah menciptakan laki-laki dan perempuan. Poin yang pertama yang saya garis bawahi di sini adalah bahwa ketika Tuhan menciptakan baik laki-laki maupun perempuan, laki-laki dan perempuan, ciptaan yang pertama itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ini kita dapat dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dan ayat yang ke-27. Nah, sekalian ini menjelaskan, saya akan singgung sedikit di awal ini mengenai pernikahan yang sejenis. Oleh karena pernikahan itu adalah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Berarti pernikahan yang sejenis itu melanggar rumus pernikahan yang Tuhan rancang di Taman Eden, yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan juga pernikahan sejenis itu merusak gambar dan rupa Allah. Untuk kedua kalinya, di mana kedatangan Yesus pertama ke dunia ini agar dianugerahkannya, agar anugerahnya itu kita dapatkan di kayu salib untuk mengembalikan gambar dan citra Allah yang hilang tersebut. Perhatikan itu, bagaimana definisi dari pernikahan yang mau saya tekankan
pada malam hari adalah bersatunya seorang laki-laki dan seorang perempuan. Nah, tujuan pernikahan itu adalah ketika pernikahan itu dilembagakan atau dikukuhkan, ini akan menjadi persatuan seumur hidup antara perempuan dan laki-laki dalam persekutuan kasih sayang dan untuk menjalankan amanat Sang Pencipta, yaitu beranak cuculah. Jadi poin utama dari pernikahan itu adalah di mana di sana Tuhan telah merancang persatuan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, monogami, dan kemudian pernikahan ini durasinya seumur hidup. Ini poin yang sangat penting. Nah, sebenarnya kalau kita melihat bagaimana Undang-Undang Republik Indonesia mengenai pernikahan itu yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dituliskan sebagai berikut. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita. Lihat itu. Bagaimana undang-undang perkawinan negara Republik Indonesia juga mengadopsi dari Alkitab sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dalam kurung rumah tangga yang bahagia dan kemudian dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi kepada pemirsa Cornelius Media dimanapun saudara berada, bahwa definisi daripada pernikahan itu adalah persatuan antara seorang laki-laki, seorang perempuan, dan itu adalah dalam konteks seumur hidup dan menjalankan prinsip norma rumah tangga yang akan membuat mereka bahagia. Itulah definisi dan tujuan mengapa Tuhan menciptakan pernikahan tersebut. Demikian Pendeta Edward. Ya, baik. Terima kasih Pendeta. Pendeta sudah meletakkan dasar dan ada beberapa tema yang nanti kita akan masuk lebih dalam bagi pemirsa di rumah. Nah, sekarang pertanyaan yang mungkin mewakili banyak umat kita. Banyak yang mengatakan bahwa itu hanyalah peraturan gereja, ajaran gereja tentang pernikahan dengan orang yang tidak seiman. Tetapi apakah Alkitab sungguh-sungguh memiliki nasihat atau ajaran Alkitab tentang menikah atau kawin dengan orang yang tidak seiman? Ini pertanyaan yang mewakili umat yang banyak sekali ditanyakan. Bagaimana tanggapan Pendeta tentang hal ini? Baik. Ini pun satu hal yang sangat menarik. Di dunia kita yang sudah tua ini, di mana banyak norma-norma, aturan-aturan yang banyak orang menganggap, yang berasal dari Alkitab, menganggap bahwa itu sudah tua, termasuklah itu mengenai perintah Tuhan dalam pernikahan, yaitu dengan yang tidak seiman. Ya. Saya akan mengajak para pemirsa untuk membuka Alkitab kita, membaca dari 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Kitab 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Dituliskan sebagai berikut. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya? Saudara-saudara, jangan kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Konteksnya adalah yang tidak seiman. Baik itu ketika kita ada pasangan
yang akan menikah berbeda agama. Kristen dengan non-Kristen. Tetapi juga yang mau saya sampaikan adalah ini pun menyangkut kepada pernikahan antar denominasi atau denominasi yang berbeda. Mengapa saya sampaikan seperti itu? Kalau kita membaca Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia, tidak mengizinkan perkawinan beda agama. Karena pada umumnya agama-agama dan antar denominasi tidak mengizinkan pengikutnya melangsungkan perkawinan beda agama. Ini poin yang sangat penting. Mengapa? Tuhan telah menyampaikan nasihat ini untuk kepentingan manusia. Di dalam pengalaman saya menggembalakan jemaat di tahun 90-an di satu tempat, ada anggota gereja Advent yang menikah dengan seorang pria dari denominasi yang lain. Oleh karena gereja Advent kan kita berbakti pada hari Sabat, sementara suaminya pada hari Minggu. Apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Anak mereka, ketika mereka belum mempunyai anak tidak masalah. Tetapi setelah mereka mempunyai anak, ini akan menjadi masalah. Kemanakah anak ini? Karena suami mau membawa ke gerejanya. Istri mau membawa ke gerejanya. Tentu ini akan mengganggu pertumbuhan keimanan daripada anaknya. Jadi, ketika Alkitab menuliskan, Tuhan telah mengatakan bahwa agar anak-anaknya itu tidak menikah dengan yang tidak, jangan menikah dengan yang tidak seiman. Tentu Tuhan telah mempunyai rancangan, telah mempunyai nasihat yang sangat tepat agar umat-umatnya yang akan menikah itu betul-betul boleh merasakan kebahagiaan. Sebagaimana juga yang ditulis di dalam Undang-Undang Pernikahan Republik Indonesia. Itu yang boleh saya sampaikan, Pak Pendeta Taliwongso. Baik, terima kasih. Jadi ternyata baik Alkitab maupun juga pemerintah memiliki aturan tentang hal itu, dan itulah sebabnya hal ini penting untuk didengarkan para pemirsa untuk menjadi sebuah pengetahuan. Nah, kita memperhatikan fenomena teristimewa di kota-kota besar, negara-negara berkembang, di mana semakin banyak orang yang tinggal bersama tetapi tidak pernah diresmikan di dalam pernikahan. Dan argumentasi yang sering kita dengar adalah bahwa pernikahan itu adalah masalah legal, masalah hukum, masalah administrasi. Katanya yang terpenting adalah persetujuan dari kedua belah pihak, tidak ada yang dipaksa, lalu saling mencintai satu dengan yang lain. Bagaimana pendeta melihat fenomena ini? Apakah pandangan ini benar secara Alkitab? Baik. Ya. Yang mau saya sampaikan adalah bahwa pernikahan itu tidak sesederhana itu. Itulah sebabnya penting konseling pranikah. Ya. Agar seorang pria dan seorang perempuan yang akan membentuk rumah tangga itu tahu apa yang akan mereka hadapi. Itu bukan hanya sekedar sebuah legal, pernyataan legal mereka bersama-sama, atau itu bukan hanya sekedar catatan administrasi sehingga mereka akan bisa tinggal satu rumah. Bukan. Mengapa? Karena masa berpacaran berbeda dengan setelah berkeluarga. Rumah tangga itu kompleks. Bagi semua yang telah berumah tangga, tentu dapat mengerti apa yang dimaksudkan bahwa rumah tangga itu, pernikahan itu adalah sesuatu yang kompleks. Ya. Karena begitu banyak perbedaan. Yang pertama, dari perbedaan jenis kelamin seorang pria dengan seorang wanita. Perbedaan yang kedua, datang dari rumah tangga yang berbeda.
kalau mungkin datang lagi dari budaya yang berbeda, Ya. kemudian pendidikan yang berbeda, dan banyak lagi perbedaan-perbedaan yang lainnya. Saya mau menyampaikan kutipan dari Benjamin Franklin, salah seorang pendiri dari negara Amerika Serikat. Dia menuliskan, buka mata Anda lebar-lebar sebelum menikah, setengah tertutup setelahnya. Artinya, pada waktu masih berpacaran, maka itu adalah waktu di mana seseorang itu dapat memperhatikan calon pasangannya itu. Dan kemudian dia mengambil keputusan. Setelah dia mengambil keputusan, ingat, itu adalah point of no return. Itu adalah seketika pendeta telah menumpangkan tangan. Itu adalah titik di mana tidak boleh lagi untuk mengatakan, karena tidak cocok, sudah kita bubar. Oh, tidak seperti itu. Kemudian ada lagi sebutan yang mengatakan, hanya orang yang sudah menikah yang mengerti bahwa Anda bisa sengsara dan bahagia pada saat yang bersamaan. Ini tepat. Hanya orang yang menikah yang akan tahu, akan mengerti apakah mereka akan bahagia seumur hidup atau sengsara seumur hidup. Dan kemudian lebih baik, ini sebutan yang berikutnya ya, lebih baik ditertawakan karena belum menikah daripada tidak bisa tertawa setelah menikah. Saudaraku, boleh melihat ini? Bagaimana statement itu? Itu menunjukkan bahwa sebenarnya pernikahan itu bukan hanya sekedar legalitas, tetapi di sana banyak hal-hal yang akan kita hadapi. Untuk itu perlu persiapan yang baik, perlu konseling pranikah yang baik. Bukan hanya itu, kepada orang-orang tua perlu juga menyampaikan kepada anak-anak, mulai dari anak-anak mereka, pelajaran tentang pernikahan agar mereka boleh menyadari. Dan ketika tiba saatnya mereka akan menikah, mereka betul-betul sudah siap untuk menghadapi kompleksitas daripada satu pernikahan itu. Terima kasih pendeta. Jadi bukan hanya sekedar persyaratan administrasi untuk tinggal bersama ya, karena ada banyak sekali hal yang kompleks yang harus dihadapi sesudah menikah. Jadi tidak hanya modalnya hanya saling mencintai saja, harus ada hal-hal yang membutuhkan komitmen. Terima kasih untuk jawaban yang telah kita dengar, dan saya yakin kita masih semakin bersemangat untuk masuk lebih dalam. Ada pertanyaan-pertanyaan tentang pernikahan sejenis, tentang perceraian, tapi kita akan membahas itu di segmen selanjutnya. Oleh karena itu, pemirsa di rumah tetaplah bersama dengan kami. Kita masih akan kembali bersama dengan narasumber kita, Pendeta Dr. Stimson Hutagalung, setelah pesan-pesan rohani berikut ini. Tuhan mengenal kita, Dia tahu segala pergumulan kita. Dia memberi kesembuhan dan memelihara kita. Dia akan selalu menopang umat-umatnya. Dia adalah perlindungan saat dalam kesesakan. Dia akan selalu memberi kekuatan di saat kita lemah. Janganlah kita khawatir karena Ia tidak akan meninggalkan kita. Saksikan selalu program Push, Pray Until Something Happen setiap Rabu pukul 18 WITA di YouTube channel Cornelius Media Bridge to the Truth. Masih di program DIK, Depth Insight Growth, bersama saya Pendeta Edward Taliwongso. Dan bagi saudara yang baru bergabung dengan kami, topik malam hari ini adalah pandangan Alkitab mengenai pernikahan dan gender bersama dengan narasumber kita, Pendeta Dr. Stimson Hutagalung. Tadi kita sudah mempelajari tentang definisi dan tujuan Allah di dalam lembaga pernikahan. Kita juga membahas sedikit tentang bagaimana pernikahan dengan orang yang tidak seiman. Lalu kemudian menikah lebih dari hanya sekedar bermodalkan cinta dan kasih sayang saja, tetapi membutuhkan komitmen yang dalam. Mari kita masuk lebih dalam dari tentang topik ini, Pendeta. Walaupun mungkin ini kelihatannya agak old fashion ya, tetapi bisa saja di beberapa tempat atau tradisi ya masih
melakukan pernikahan di atas dasar pengaturan dari orang tua kedua belah pihak. Nah, apakah praktik ini relevan untuk zaman sekarang? Karena mungkin di zaman Alkitab melakukannya, mungkin juga budaya dari mana kita berasal, orang tua kita dahulu mempraktikannya. Tetapi bagaimana di zaman sekarang? Apakah itu relevan dan bagaimana pandangan Alkitab tentang hal ini? Bagaimana pendapat pendeta? Mungkin kata yang populer adalah dijodohkan ya pendeta ya? Ya, betul. Dijodohkan. Pengaturan dari orang tua kedua belah pihak. Ya, Dari dijodohkan. dijodohkan. Nah, kata dijodohkan ini cenderung dimaknai secara negatif. Karena mungkin dipengaruhi oleh sebuah sinetron atau film yang pernah terkenal ya, Siti Nurbaya dengan Datuk Meringgi. Nah, saya dulu pernah mengikuti ini, mungkin Pendeta Taliwongso juga pernah dulu ya, dan mungkin yang lain, para pemirsa pernah juga mengikuti ini, menceritakan bagaimana akhir daripada cerita ini yang membuat kita begitu bersimpati dengan Siti Nurbaya, dan kemudian menjadi kita sangat tidak suka dengan peran yang dimainkan oleh Datuk Meringgi itu. Tetapi, saudara-saudaraku, ada hal yang mau saya sampaikan. Di dalam Alkitab, ada satu kisah yang mereka menikah dengan dijodohkan, yaitu Ishak dan Ribka. Tetapi akhir cerita, kisah dijodohkannya Ishak dan Ribka itu berakhir dengan happy ending. Nah, jadi yang mau saya sampaikan adalah tidaklah semua pernikahan yang dijodohkan itu akan berakhir dengan tragis. Karena penting juga peran daripada orang tua untuk memberikan nasihat. Mengapa? Karena orang tua itu sudah terlebih dahulu menikah. Orang tua itu sudah lebih banyak memakan asam garam daripada pernikahan itu sendiri. Tetapi nasihat saya kepada para orang tua adalah, kata pengaturan dari orang tua tadi adalah menyarankan. Poinnya adalah bahwa orang tua itu adalah menyarankan, menasihati, dan jangan pernah memaksa. Karena yang menikah itu adalah anaknya, bukan orang tuanya. Beritahukan apa yang akan mereka hadapi dan pengalaman mereka sebagai orang yang telah menikah. Nah, kalau memang anak-anak itu menerima nasihat orang tuanya dan mau menikah dengan yang direncanakan oleh orang tua, baik. Tetapi kalaupun akhirnya anak itu memilih yang berbeda dengan apa yang diinginkan oleh orang tuanya, biarlah orang tua memberikan hak kebebasan memilih kepada anaknya. Karena sekali lagi, yang menikah itu adalah anaknya, bukan orang tuanya. Mereka nanti apakah mereka berbahagia atau tidak, maka mereka tentunya yang akan mengalaminya. Disitulah para orang tua memberikan nasihat agar anak mereka itu nanti berbahagia di dalam pernikahannya. Demikian Pendeta Taliwongso. Jadi kalau saya boleh ambil apa yang pendeta sampaikan tadi, bahwa ada peran orang tua di sana, tetapi juga ada batasan, ya. Ketika orang tua tidak bisa memaksakan kehendaknya. Ya, ini mungkin pertanyaan yang penting dan masih juga mungkin di beberapa budaya yang bergumul sehubungan dengan hal ini. Nah, pendeta tadi walaupun pendeta sudah singgung mengenai perceraian merupakan tantangan rumah tangga Kristen termasuk, oleh karena tingginya tingkat perceraian bahkan di antara mereka yang mengaku orang Kristen sekalipun. Nah, ini ada terjadi terbelah pendapat sehubungan dengan perceraian. Ada yang berkata bahwa sama sekali tidak dibolehkan, sementara ada yang lain berpendapat bahwa untuk alasan tertentu itu boleh. Nah, bagaimana tanggapan pendeta sehubungan dengan perbedaan pendapat ini? Oke, baik. Jadi tentu kita harus melihat kepada Alkitab ya. Apa firman Tuhan mengenai pernikahan dan perceraian. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-19 ayat 6 hingga ayat yang ke-9. Matius pasal yang ke-19 ayat
6 hingga ayat yang ke-9. Firman Tuhan menuliskan sebagai berikut. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, kepada Yesus. Jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Ayat yang ke-8. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Para pemirsa, itu jelas ya firman Tuhan. Mengapa sampai Tuhan mengizinkan perceraian? Musa mengizinkan perceraian oleh karena perzinahan. Itu karena kekeras kepalaan, ketegar tengkukan bangsa Israel. Tetapi Tuhan pada waktu menciptakan pernikahan di Taman Eden, itu adalah dalam rencana pernikahan itu seumur hidup. Jadi biarlah kita mengikuti ideal yang Tuhan ciptakan. Perceraian itu adalah izin dari Musa oleh karena kekeras kepalaan bangsa Israel. Jadi janganlah kita menjadi umat Tuhan yang keras kepala dan kemudian dengan dalih-dalih yang lain bercerai. Biarlah kita mengikuti ideal yang Tuhan telah rencanakan di Taman Eden, bahwa pernikahan itu adalah sampai kematian yang memisahkan. Demikian Pendeta Taliwongso. Baik, terima kasih Pendeta. Dan mungkin banyak orang yang mengambil jalan ini karena mereka berpikir bahwa hidup mereka akan lebih baik kalau mereka mengambil tindakan ini. Walaupun dalam pengalaman, ya saya percaya Pendeta juga sebagai pendeta yang pernah melayani di jemaat, bahwa seringkali itu adalah sebuah ilusi. Oleh karena orang berpikir ketika mengambil keputusan bercerai ternyata hidup tidak semakin baik, tetapi justru semakin banyak hal-hal yang merugikan dan dampak-dampaknya, dampak ikutannya ke depan ketika mengambil keputusan untuk bercerai. Bagaimana mungkin Pendeta boleh berbagi dari pengalaman sebagai seorang pendeta gembala jemaat? Baik, jadi sebagaimana yang setelah saya sampaikan tadi, biarlah kita mempunyai komitmen, baik yang sudah membentuk rumah tangga maupun yang akan berumah tangga, bahwa pernikahan itu adalah seumur hidup. Walaupun banyak rintangan, tadi saya sudah menyampaikan di bagian awal bahwa pernikahan itu kompleks. Tetapi ketika sepasang suami istri memutuskan bercerai, apalagi mereka telah mempunyai anak, yang paling terluka adalah anak. Banyak anak-anak yang akan mengalami trauma. Banyak anak-anak yang akan mengalami problem di dalam pertumbuhannya, bahkan kepada sampai mentalitasnya ketika orang tuanya bercerai. Jadi tidak ada satupun keuntungan daripada bercerai itu, tetapi hanyalah kerugian. Bahkan itu akan menjadi siksaan batin bagi anak di dalam keluarga itu. Jadi kepada seluruh umat Tuhan, biarlah kita berkomitmen mengikuti ideal Tuhan. Selesaikan permasalahan. Kalau memang ada permasalahan yang cukup runcing, minta pendapat, minta nasihat dari pendeta, orang tua, bahkan mungkin sudah saatnya kita meminta kepada ahli-ahli pernikahan untuk boleh membantu kita keluar dari permasalahannya, bukan mengambil jalan pintas bercerai. Baik, terima kasih Pendeta, dan itu memang poin yang ingin kita angkat, bahwa seringkali pengaruhnya kepada anak, tentang self-esteem daripada anak itu sendiri ke depan. Baik, saya mau lanjut tentang, mungkin Pendeta aware dengan apa yang terjadi di media sosial. Seorang penggiat media sosial dikritik oleh Majelis Ulama Indonesia oleh karena menampilkan seorang tamu dalam podcastnya yang sepertinya menggunakan pendekatan yang lebih berterima sehubungan dengan pernikahan sejenis. Nah, bagaimana tanggapan Alkitab? Apakah Alkitab silent atau tidak ada
berkata sama sekali tentang isu ini, ataukah ada di dalam Alkitab masalah homoseksual, pernikahan sejenis? Bagaimana tanggapan pendeta? Nah, di awal tadi juga saya sudah menyinggung Ya. bahwa definisi pernikahan itulah bersatunya seorang pria dengan seorang wanita. Itu sudah jelas. Ya. Berarti kalau dia pernikahan sejenis, itu bukan lagi sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan itu sudah merusak gambar dan peta Allah yang ada dalam diri manusia ketika Tuhan ciptakan, yang terdapat dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Ya. Nah, dan lebih lanjut lagi, kalau saya mau mengajak kita kepada peristiwa Sodom dan Gomora. Bagaimana kata sodomi itu muncul daripada cerita itu. Saya akan membaca dari Alkitab kita, bagi saudara-saudara yang membawa Alkitab, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Yudas 1 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Apa yang Tuhan sampaikan melalui kitab Yudas ini tentang pernikahan yang sejenis ini. Ayat 7. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tidak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Perhatikan, jelas bahwa ketika dituliskan Sodom dan Gomora, maka di sana juga adalah mengenai pernikahan yang sejenis. Kemudian yang ke-8, namun demikian, orang yang bermimpi-mimpi ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah, serta menghujat semua yang mulia di sorga. Ya. Betapa perkawinan, pernikahan yang sejenis ini di mata Tuhan haram hukumnya. Kemudian Imamat Fatsal 18 ayat 22 dituliskan sebagai berikut. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Jadi kalau kekejian itu adalah hal yang kotor di mata Tuhan, yang tidak berkenan di mata Tuhan. Ya. Kemudian Imamat 20 ayat yang ke-13, firman Tuhan menuliskan, bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Jadi firman Tuhan terang benderang. Firman Tuhan tidak abu-abu di dalam menyikapi pernikahan sejenis. Dan ketika dikatakan tadi Alkitab menuliskan laki-laki dengan laki-laki, tentu itu pun berlaku kepada perempuan dengan perempuan. Nah, jadi dengan demikian jelas kepada kita semuanya, para pemirsa Cornelius Media dimanapun saudara berada, pernikahan sejenis itu menghina kuasa Allah. Itu kekejian di mata Allah dan pasti mereka dihukum mati. Itulah firman Tuhan tentang pernikahan yang sejenis ini. Baik, terima kasih pendeta. Jadi ternyata Alkitab bukannya berdiam sehubungan dengan topik ini, tetapi ada bagaimana Tuhan bereaksi yang kita lihat di dalam Alkitab kita. Itu berarti praktik ini bukanlah sesuatu yang baru populer zaman sekarang. Ternyata sejak dari zaman Alkitab dulu, sejak dari bahkan zaman keimamatan, praktik ini sudah ada dan sikap daripada Alkitab atau Allah sendiri sudah jelas. Nah sekarang kita hidup di budaya di mana bahkan hal-hal yang dalam pandangan Alkitab menyimpang sekalipun secara halus mulai berterima. Mulai dari media, televisi, film, dan lain sebagainya. Sehingga banyak orang Kristen yang agak terpojok sehingga ada argumentasi yang mengatakan kita harus menerima saudara-saudara kita ini apa adanya dalam tanda kutip, karena mungkin ini masih bisa diperdebatkan. Saya katakan mereka terlahir dengan orientasi seksual yang menyimpang. Bagaimana tanggapan pendeta dengan argumentasi seperti begini?
Oke. Memang ini merupakan suatu hal yang boleh kita katakan menjadi pertentangan ya. Ini banyak di antara, bukan hanya di gereja Advent, di antara denominasi Kristen juga ini menjadi satu isu, satu isu yang banyak pro dan kontra. Apakah mereka yang memiliki orientasi seksual yang menyimpang ini dapat kita terima di gereja? Apakah pernikahan sejenis ini juga diakui di gereja? Oleh karena kalau gereja tidak memberikan ruang kepada mereka, kemana mereka pergi? Nah, yang mau saya sampaikan, saya ada membaca dari Statements, Guidelines, and Others Documents, General Conference of Seventh-day Adventists. Ini memberikan satu arahan yang sangat baik. Nah, disampaikan bahwa ini disebut kejahatan ya. Ini di statement ini disebutkan bahwa ini merupakan satu kejahatan. Orientasi seks yang menyimpang ini. Kan ini sudah menjadi sangat terbuka dan ini menjadi ancaman yang serius kepada tujuan rumah tangga Kristen. Praktek-praktek seksual yang bertentangan dengan apa yang Tuhan telah sampaikan. Tadi kita telah membaca ayat-ayatnya. Nah, bagaimanakah sikap dari gereja kita? Sesuai karena gereja Advent adalah yang menerima Alkitab seutuhnya, sepenuhnya, berarti kita harus seirama dengan ayat-ayat tadi. Bahwa penyimpangan seksual ini, pernikahan sejenis ini adalah dosa. Dan ini tidak boleh kita legalkan. Ini tidak boleh kita legalkan. Namun, yang mau saya sampaikan adalah di banyak perbincangan-perbincangan yang saya ikuti mengenai penyimpangan seksual atau pernikahan sejenis ini, biarlah lebih banyak lagi orang-orang yang diperlengkapi untuk boleh mendekati saudara-saudara kita dengan orientasi penyimpangan seksual ini, atau mereka yang gay atau lesbian, untuk menyadarkan mereka. Itu poin yang paling utama. Agar mereka boleh disadarkan dan kemudian mereka meninggalkan orientasi seksual yang menyimpang dan salah di mata Tuhan itu. Namun gereja harus tetap pada prinsip yang jelas untuk tidak mengizinkannya, karena Tuhan tidak mengizinkannya. Tetapi gereja harus lebih banyak lagi melatih tua-tua jemaat, anggota-anggota jemaatnya, agar dapat mendekati saudara-saudara kita ini, supaya mereka boleh terbebas dari ikatan, dari belenggu orientasi seksual yang menyimpang itu, sehingga mereka pun akan menjadi orang yang diselamatkan ketika nanti Yesus datang yang kedua kali. Baik, terima kasih pendeta. Jadi walaupun gereja tegas, sikap gereja terhadap hal itu, tetapi jemaat-jemaat kita perlu memperhatikan mereka sebagai orang yang bergumul untuk meninggalkan dosa ini dengan penuh kasih sayang, sebagaimana kita memperhatikan anggota gereja yang lain yang bergumul dengan dosa tertentu, perlakuan yang sama. Karena memang tidak bisa dipungkiri kadang-kadang ada stigma, ya, perlakuan yang memandang sebelah mata mereka yang mengaku memiliki orientasi seksual yang menyimpang. Terima kasih pendeta untuk tanggapan sehubungan dengan topik yang cukup kontroversial, apalagi di zaman di mana kita hidup sekarang ini, di mana orang merasa bahwa kita bebas dan perlu untuk menerima siapa saja. Nah, saya membaca satu kutipan di dalam buku 28 doktrin yang ke-23 tentang pernikahan, dan saya meminta tanggapan pendeta, di mana di sana di doktrin kita Fundamental Beliefs 23 mengatakan bahwa keluarga yang semakin erat hubungannya merupakan salah satu tanda bahwa pekabaran Injil yang terakhir.
Bagaimana pendeta melihat kutipan ini dan kira-kira apa makna di belakangnya? Oke. Ini satu hal yang sangat menarik. Bagaimana disebutkan bahwa keluarga yang semakin erat hubungannya merupakan salah satu tanda kebenaran Injil yang terakhir. Ya. Dua lembaga yang diciptakan oleh Tuhan di Taman Eden dan dua lembaga tertua di planet bumi kita ini adalah hari Sabat dan pernikahan. Nah, hari Sabat itu menyatakan bahwa Allah itu adalah Khalik pencipta dan kita adalah makhluk ciptaan. Dan pernikahan adalah tempat di mana gambar dan citra Allah itu sebagai pria dan wanita itu nyata. Nah, setelah jatuh ke dalam dosa, maka dua lembaga inilah yang betul-betul menjadi target setan untuk menghancurkannya. Karena kalau ini hancur, maka kita, saya katakan tadi, sahabat itu mengingatkan kita sebagai makhluk ciptaan, Allah Khalik pencipta, berarti kita akan lupa kalau dia menghancurkan sahabat. Dan kalau dia merusak rumah tangga, pernikahan, maka hilanglah gambar dan peta Allah dari dalam diri manusia itu. Jadi, perlu kita untuk menjaga pernikahan atau rumah tangga kita. Rumah tangga atau pernikahan yang bahagia dan setia dalam iman kepada Yesus bagaikan mercusuar yang akan menerangi kegelapan dosa di mana kita hidup pada saat ini. Dunia kita yang akan segera berakhir ini. Dan akan dapat menuntun lebih banyak orang untuk dapat bertemu dengan Yesus yang kedua kalinya. Nah, rumah tangga adalah satu tempat di mana pekabaran Injil itu harus disampaikan terlebih dahulu. Jadi, kepada para pemirsa Cornelius Media dimanapun saudara berada, ketika kita mengatakan di dalam Matius pasal 24, ayat 14 dikatakan bahwa setelah Injil itu tersebar ke seluruh dunia, baru Yesus akan segera datang. Injil itu harus terlebih dahulu disampaikan di rumah. Di rumah tangga. Istri kepada suami, suami kepada istri. Orang tua kepada anak. Dan juga anak kepada orang tua. Dan setelah itu barulah keluar untuk menyampaikan kepada tetangga dan orang yang paling dekat dengan kita. Karena inilah yang akan membentengi umat-umat Tuhan dari serbuan yang dibuat oleh setan untuk menghancurkan rumah tangga itu. Dengan demikian, ketika keluarga semakin erat hubungannya dan itu dapat dipertahankan, itu adalah merupakan satu disebutkan tanda pekabaran Injil yang terakhir. Dan saudara dan saya dapat menggenapi Injil itu melalui menjaga pernikahan, menjaga rumah tangga kita, membuat Yesus yang pertama di dalam rumah tangga kita yang akan memimpin kita dalam kehidupan kita, bahkan kita pun rumah tangga kita masing-masing dapat menjadi mercusuar, memancarkan terang kasih Tuhan di sekeliling kita. Demikian Pendeta Taliwongso. Amin. Terima kasih untuk pandangan pendeta sehubungan dengan kutipan tadi, dan saya pikir ini sangat menarik di mana kita sebagai keluarga, unit-unit keluarga umat Tuhan punya juga peran di dalam konteks kedatangan Yesus yang kedua kali. Sungguh sangat menarik diskusi dan pendalaman Alkitab kita malam hari ini, dan saya percaya kita semua sangat terberkati lewat program ini. Namun karena waktu kita yang terbatas, maka kita tiba kepada rangkuman pembahasan. Sebagai kesimpulan atau closing statement, kira-kira ada yang pendeta dapat sampaikan kepada para pemirsa yang ada di rumah, yang kebetulan mungkin saat ini sementara bergumul untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga di tengah-tengah terpaan masalah dan mungkin diambang kehancuran dan hampir menyerah. Kira-kira sebagai closing statement, adakah yang pendeta ingin sampaikan sebelum kita berdoa? Baik, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan.
pernah saya membaca sebuah buku menuliskan di universitas-universitas ada mata kuliah, banyak mata kuliah yang akan mengajarkan bagaimana menjadi dokter, manajer, perawat, pendeta, pebisnis yang sukses. Tetapi jarang ada mata kuliah yang mempersiapkan menjadi suami yang sukses, istri yang sukses, ayah yang sukses, ibu yang sukses. Itu sebabnya dari mimbar gereja harus lebih sering mengkhotbahkan tentang pernikahan ideal yang dirancang oleh Tuhan. Bukan hanya di seminar-seminar yang mungkin satu kali 1 tahun atau satu kali di dalam 6 bulan. Atau hanya disampaikan di waktu konseling pranikah. Tetapi biarlah di mimbar gereja-gereja hal ini disampaikan. Karena ini sangat penting bagi umat Tuhan. Yang berikutnya, bagi yang akan menikah, ada sebutan yang mengatakan, wedding is an event, but marriage is an achievement. Upacara pernikahan itu adalah satu acara saja. Tetapi perkawinan itu adalah sebuah pencapaian. Mengapa saya sampaikan ini? Banyak orang-orang yang mempersiapkan acara pernikahan yang hanya selesai 1 hari itu dengan sangat matang, terencana, bahkan ada event organizer yang disewa untuk membuat acara itu berhasil. Tetapi banyak yang lalai. Setelah selesai acara itu, bagaimana dengan pernikahan yang Tuhan rancang? Itu akan terjadi seumur hidup. Disinilah yang sering menjadi pintu problem oleh karena pengertian persiapan yang tidak seimbang antara acara perkawinan itu, pemberkatan, resepsi, pestanya, tetapi lalai untuk mempersiapkan setelah pernikahan itu untuk seumur hidup. Saya pernah melayani di Kalimantan, di mana di sana oil company, perusahaan minyak dari perusahaan asing. Selalu ada banner di kantor-kantor mereka, besar-besar, safety first, utamakan keselamatan. Maka sekarang kepada seluruh pemirsa Cornelius Media, untuk setiap pernikahan, untuk setiap rumah tangga, buatlah Jesus first. Yesus yang pertama. Oleh karena memang target setan adalah menghancurkan keluarga. Buatlah renungan pagi dan renungan malam bersama-sama. Rajinlah berdoa seluruh anggota keluarga. Karena ada tulisan yang mengatakan, orang yang rajin berdoa bersama-sama akan dekat dengan siapa dia berdoa, akan dekat dengan siapa yang dia doakan, akan dekat kepada siapa dia berdoa. Semakin sering keluarga saling mendoakan satu dengan yang lainnya, maka kita akan dekat satu dengan yang lain, kita akan dekat kepada siapa yang kita doakan, dan terutama kita akan dekat kepada siapa kita berdoa. Demikian Pendeta Taliwongso. Baik, terima kasih Pendeta. Luar biasa nasihat-nasihat yang sudah kita dengarkan sampai pada titik ini. Dan saya percaya ini benar-benar boleh menjadi kekuatan. Bolehkah Pendeta Stimson Hutagalung berdoa bagi pemirsa yang menyaksikan tayangan ini dan menutup diskusi Alkitab kita pada malam hari ini? Disilakan Pendeta. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih yang bertahta dalam kerajaan sorga, Engkau adalah Tuhan kami yang baik, Allah kami yang teramat baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Oleh karena kesempatan pada malam hari ini, bersama dengan Cornelius Media, kami telah mempelajari satu pelajaran yang teramat penting tentang pernikahan. Lembaga yang Engkau ciptakan Tuhan di Taman Eden, di mana gambar dan rupa Allah akan dipulihkan di dalam kehidupan setiap pria dan wanita. Biarlah kiranya Tuhan, rencanamu yang sempurna itu boleh menjadi rencana setiap rumah tangga,
setiap mereka yang akan menikah. Biarlah Engkau Tuhan yang akan selalu memberkati dan menjaga seluruh suami dan istri yang mengikuti acara Cornelius Media ini. Memberkati juga anak-anak dalam rumah tangga mereka. Bagi yang berencana untuk menikah, biarlah Engkau Tuhan yang akan menuntun mereka, sehingga ideal Tuhan tentang pernikahan itu akan kami dapat nikmati. Walaupun banyak tantangan dalam pernikahan bersama denganmu Tuhan, kami akan dapat melewatinya. Keluarga kami menjadi keluarga yang berbahagia, bahkan bersedia menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus kiranya yang akan menyertai seluruh kami yang mengikuti Cornelius Media ini dari sekarang sampai kedatangan yang kedua kali. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya. Puji Tuhan untuk pembahasan firman Tuhan pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Pendeta Dr. Stimson Hutagalung, yang sudah membagikan berkat rohani bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati pendeta dan keluarga di dalam pelayanan di Universitas Advent Indonesia. Terima kasih juga kepada pemirsa di rumah yang tetap setia bersama dengan kami sampai saat ini. Dan jika Anda rindu didoakan ataupun konsultasi, kami siap melayani dan membantu Anda. Silakan hubungi kami di nomor yang tertera pada layar Anda. Dan jika Anda telah diberkati lewat pelayanan media ini, berkenan kiranya saudara untuk like, follow, atau subscribe akun media sosial kami dan bahagikan link tayangan ini kepada orang-orang terkasih. Pemirsa di rumah, demikianlah perjumpaan kita pada episode malam hari ini. Kita akan jumpa kembali pada episode mendatang. Saya Pendeta Edward Taliwongso dan kru yang bertugas undur diri. Shalom, selamat malam.